wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita berjumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Adapun materi yang ingin kita bahas pada kali ini yaitu adalah tentang iklan sarana komunikasi. Oke, anak-anak Pak Guru, bisa kalian simak dan perhatikan penjelasan-penjelasan dari Pak Guru berikut. Materi kita tadi sudah Pak Guru katakan, yaitu adalah iklan sarana komunikasi. Adapun indikatornya adalah yang pertama, pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, fungsi iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Oke, kita lanjut. Pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Pertama, kita bahas pengertian iklan. Iklan merupakan salah satu bagian industri perdagangan. Perusahaan-perusahaan atau perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang ditujukan mendorong atau membujuk khalayak. Dengan iklan tersebut diharapkan khalayak akan terbujuk untuk membeli barang ataupun jasa yang diberitahukan. Contohnya, keluarga hebat tanpa narkoba. Ya, ini hanya contoh iklan. Nanti kamu dapat mencari contoh-contoh iklan dari media massa, dari televisi, atau dari internet dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Pengertian slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Beberapa contoh slogan antara lain sebagai berikut. Perhatikan. Contoh slogan yang pertama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maksud slogan tersebut adalah yaitu tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang maknanya yaitu adalah perlunya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Yang maknanya yaitu adalah pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Oke, yang ketiga yaitu pengertian poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan. Dalam hal bahasanya, poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Oke, perhatikan contoh poster berikut. Ya, ini dia. Jadilah pelopor keselamatan, berlalu lintas dan berbudaya. Keselamatan sebagai utama kebutuhan. Oke, perhatikan. Sampai di sini kira-kira paham mana Pak Guru tentang pengertian iklan, slogan, dan poster? Oke, kita lanjut pada penjelasan berikutnya. Oke, ini masih penjelasan seputaran poster ya. Poster dibuat untuk berbagai macam tujuan. Ada beberapa macam jenis poster berdasarkan isinya, yaitu adalah yang pertama, poster niaga. Poster ini bersifat mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
poster niaga ini banyak digunakan oleh para produsen atau produk untuk mengenalkan produknya kepada khalayak umum dengan harapan akan bisa meningkatkan penjualan. Ya, ini contohnya, contoh poster niaga. Ya, ini dia. 3 alasan pesan makanan di selera rasa. Ya, nikmati paket burger super, harga 30.000. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu adalah poster kegiatan. Poster ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Di dalam poster ini biasanya terpampang nama dari acara, lokasi serta waktu kapan dimulainya acara. Penggunaan poster ini bertujuan agar ada banyak orang yang hadir dan meramaikan acara tersebut. Contohnya, ya ini dia. Contohnya adalah sepeda santai. Oke, perhatikan ya. Nah, mungkin kamu sudah pernah melihat poster-poster yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, yaitu poster pendidikan. Poster jenis ini berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan, seperti sosialisasi sebuah program, serta ajakan untuk giat dalam belajar. Contoh posternya, ini, pendidikan adalah hak semua orang. Ya. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu bagian B, fungsi iklan, slogan, dan poster. Nah, tujuan iklan, slogan, ataupun poster sama saja, yaitu untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu, entah membeli atau menirunya. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dalam dan masyarakat. Nah, yang C, unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Adapun maksud iklan itu sendiri dapat kita pahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya. Untuk meliputi sumber pesan, media, dan penerima ataupun efek, umpan balik, dan konteks. Nah, jadi di sini ada sumbernya. Iklan itu memiliki beberapa sumber. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru di atas, yaitu sumbernya adalah pertama dikatakan meliputi sumber, kemudian pesan, media, penerimaan, efek, umpan balik, dan konteks. Nah, sekarang sumber dulu. Sumber adalah pemasangan iklan. Ya, sumber pemasangan iklan itu yang bersifat yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan sebuah iklan. Kemudian yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal atau pesan non-verbal. Yang ketiga adalah media. Apa itu media? Media adalah sarana yang digunakan. Misalnya media cetak, media elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Selanjutnya yaitu penerima. Apa itu penerima? Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Ya. Selanjutnya adalah efek. Efek itu apa? Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Nah, jadi iklan poster itu atau iklan itu ada umpan baliknya. Apa itu umpan balik? Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respons yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya, dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba contohnya. Itu adalah umpan baliknya bagaimana. Oke, sekarang kita lanjut. Yaitu untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Nah, ini adalah tabel agar kamu lebih mudah untuk mengetahui
ya untuk mengetahui unsur-unsur yang ada pada iklan, kemudian slogan dan poster. Nah, perhatikan yang pertama adalah iklan. Iklan unsur-unsurnya yaitu gambar, kata-kata, gerak, suara. Jadi keempat-empatnya semua ada. Jadi kalau iklan itu dia berkaitan dengan gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Begitu juga dengan slogan. Kalau slogan unsurnya itu hanya ada dua, yaitu unsur kata-kata dan suara. Ya. Kemudian yang ketiga adalah poster. Poster unsurnya ada dua, gambar dan kata-kata. Nah, jadi dari tabel ini anak-anak Pak Guru dapat memahaminya, ya, unsur-unsur dari ketiga informasi ya, baik dia iklan, slogan dan poster. Oke, kita lanjut. Perhatikan contoh iklan di bawah ini. Nah, perhatikan contoh iklan di bawah ini. Bentuk teksnya adalah posyandu. Jenis produknya posyandu atau pelayanan masyarakat. Ketertarikan. Nah, jadi dalam iklan posyandu, ketertarikannya itu gimana? Nah, ketertarikannya adalah pada kalimat posyandunya yang bertujuan untuk mengingatkan kita dalam hal kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, pentingnya gizi, dan penanggulangan diare. Nah, ini adalah ketertarikannya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Perhatikan contoh slogan di bawah ini. Nah, di sini ada 3 buah slogan. Yang pertama, bunyinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maknanya apa? Mengutamakan kesetaraan antar sesama. Pihak yang tertuju siapa? Masyarakat atau organisasi atau umum, ya, bentuknya umum. Yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maknanya apa? Perlunya persatuan dan kesatuan. Pihak tertuju juga masyarakat atau organisasi atau halayak ataupun umum ya. Kemudian yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Nah, maknanya apa? Pentingnya mengikuti prestasi setiap hari. Nah, pihak yang dituju siswa atau semua siswa. Nah, contoh iklan slogan ini seperti contoh yang sudah Pak Guru gambarkan tadi di atas ya. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan penjelasan? Bapak rasa cukup jelas ya. Nah, sekarang untuk membuktikan pemahaman kalian di sini, Bapak berikan latihan, yaitu dikerjakan nanti di buku latihannya ya. Oke, perhatikan, mari berlatih lengkapi tabel berikut. Nah, perhatikan tabelnya. Di dalam tabel ini ada 2 bentuk teks. Yang pertama pembayaran pajak. Nah, yang kedua dapat kamu perhatikan. Kemudian jenisnya apa? Jenis produknya apa? Ketertarikannya siapa? Ya, bagaimana? Begitu juga iklan yang kedua ya. Jenis produknya apa? Ketertarikannya apa? Oke? Ya. Sekarang kita lanjut. Yaitu lengkapi tabel berikut. Ya, tangkapi tabel berikut. Di sini juga Pak Guru kasihkan 3 buah. 3 buah kalimat poster ya. Kalimat slogan. Maksudnya kalimat slogan. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Maknanya apa? Pihak yang tertuju siapa? Kemudian slogan yang kedua adalah sorga ada di telapak kaki ibu. Maknanya apa? Pihak tertuju siapa? Yang ketiga, pembeli adalah raja. Apa maknanya dan pihak tertuju apa? Oke ya, anak Pak Guru ya. Ini tolong disalin kembali, dikerjakan di buku latihannya ya. Nah, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Guru. Semoga kalian dapat memahaminya, dan apabila nanti di materi yang Pak Guru jelaskan ini kalian juga belum paham, boleh kalian tanyakan pada saat nanti kita visitasi ya. Dan tonton terus video pembelajarannya dan baca bukunya, dan ingat dibuat catatan. Pesan Pak Guru, pergunakan waktu dengan baik, tingkatkan belajarmu di rumah, jaga